Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Laura Aristiana, NIM saya 23202100044. Nah, saya sendiri dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat gugatan, khususnya surat gugatan wan prestasi berdasarkan contoh yang sudah saya buat. Ini adalah surat gugatan yang sudah saya buat. Nanti saya akan taruh di sini. Baik. Nah, yang pertama yaitu kita harus membuat pembukaan surat. Yang di atasnya ini terdapat hari, tanggal, dan tahun pembuatan surat. Nah, setelah itu di bawahnya ini yang berisikan di sini tertulis kepada YTH Ketua. Nah, ini revisi ya teman-teman. Ini harusnya Pengadilan Agama Semarang, bukan Pengadilan Negeri Semarang. Di Semarang. Oke. Ini itu harus terdapat alamat yang jelas, itu seperti tadi, Pengadilan Agama Semarang. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu identitas para pihak. Nah, di dalam surat ini itu terdapat dua pihak ya teman-teman, yaitu ada penggugat dan tergugat. Nah, dalam contoh saya ini yang bertanda tangan di bawah ini nama Ahmad, pekerjaan pegawai swasta, dan alamat Jalan Diponegoro. Ini seharusnya ditambah nomor KTP ya teman-teman di sini. Dan ini adalah identitas dari penggugat. Jadi wajib ditulis di bawahnya. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai penggugat. Itu wajib ditulis ya teman-teman. Jadi ini identitas dari penggugat, dan yang bawahnya ini yaitu identitas dari tergugat gitu. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu bagian posita. Nah, bagian posita ini itu uraiannya yaitu fakta dan dasar gugatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa terjadi, ini saya tunjukkan. Di sini dijelaskan, nggak kelihatan ya, nanti saya taruh di situ. Saya bacakan ya. Di sini dijelaskan bahwa terjadi perjanjian jual beli emas dengan akad murabahah antara penggugat dan tergugat. Nah, penggugat ini sudah membayar uang muka, namun tergugat ini tidak mengirimkan emas sesuai perjanjian. Jadi, penggugat juga sudah melakukan komplain dan somasi, tetapi tetap tidak mendapatkan penyelesaian, sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai wan prestasi. Jadi, ini tadi yang di bawah identitas ini adalah posita. Posita dari kasus yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya di bawahnya lagi setelah posita itu ada petitum. Nah, dalam petitum ini itu meminta agar ini, bentar, gak kelihatan ya. Oke, nanti saya jelaskan di slide ini. Nah, dalam petitum ini berisikan bahwa penggugat meminta agar yang pertama yaitu gugatan dikabulkan, kedua tergugat dinyatakan wan prestasi, ketiga uang muka dikembalikan, keempat membayar kerugian material dan imaterial, dan yang terakhir yaitu membayar biaya perkara. Nah, petitum ini merupakan inti dari tujuan yang diajukan oleh gugatan tersebut. Gitu, jadi kalian itu harus menuliskan ini ya, petitumnya ini. Nih. Oke, selanjutnya kan setelah petitum di bawahnya itu ada
ada namanya subsidiar. Nah, subsidiar ini itu dituliskan sebelum penutup. Jadi di situ tertulis, kemudian terdapat bagian subsidiar yaitu berisi permohonan alternatif, yaitu apabila majelis hukum majelis hakim memiliki pendapat lain, maka dimohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang bawah ini ya teman-teman. Jelas. Atau apabila nggak kelihatan ya. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ini merupakan subsidiar. Nah, ditulis sebelum penutup gitu. Kita sudah masuk ke yang terakhir, yaitu penutup. Nah, dalam penutup ini berisikan pernyataan hormat dari penggugat serta dilengkapi tanda tangan dan material sebagai bentuk pengesahan surat. Jadi ini belum saya kasih materai dan belum ada namanya ya teman-teman, dan ini nanti ditulis nama penggugat. Nah, tadi penggugatnya itu adalah Pak Ahmad. Nah, ini penggugat yang ini tadi, identitas penggugat. Jadi nanti Pak Ahmad itu tanda tangan di sini disertai materai 10.000. Nah, ini nanti penutup. Ini disebut dengan penutup hukum penggugat. Hormat penggugat. Nah, di bawahnya ini dikasih materai 10.000, tanda tangan di tengahnya dan nama dari penggugat. Maaf. Nah, nama dari penggugat seperti itu. Jadi urutannya sudah jelas ya teman-teman tadi. Yang pertama yaitu ini hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Kedua yaitu ada kepada YTH, pembukaan di sini berisi alamat lengkap perihal gugatan wan prestasi. Selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini identitas penggugat, dilanjutkan dengan identitas tergugat, selanjutnya posita, lalu petitum, kemudian subsidiar, dan yang terakhir adalah penutup. Seperti itu. Sekian video cara membuat surat gugatan wan prestasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.